Heksa bagian 16 baru sisanya. Tapi dilihat dulu mau kemana dia dirubah. Mau ke oktal kah, mau ke biner kah, atau ke heksa. Tapi paling umum itu kebanyakan dari desimal ke biner ya. Baru dari oktal ke biner, ada heksa ke biner. Jadi untuk kelanjutannya kita akan membahas tentang apa di sini, tentang ini aljabar boolean ya, aljabar boolean. Inilah untuk temuan lanjutan daripada ini pengantar digital. Jadi aljabar boolean ini di sini ada hanya menggambarkan operator benar atau salah ya, atau kosong dan satu. Inilah tentang aljabar. Jadi aljabar boolean ini adalah tipe data yang merupakan yang memiliki dua nilai benar. True, ini memiliki dua nilai. Cuma di sini benar dalam kurung sini true ataupun disimbolkan dengan satu. Dan nilai kedua salah, false. Ini istilah abu-abu ya. Di dalam aljabar boolean itu enggak ada istilah abu-abu. Yang ada hanya benar, ya atau tidak. Enggak ada istilah berpikir-pikir dulu, menghayal-hayal dulu. Pilihannya ada dua, yaitu tipe data boolean merupakan tipe data yang memiliki dua nilai. Benar, true, atau salah, false. Inilah aljabar boolean. Jadi definisinya di sini apa ya, penjelasan secara meluasnya di sini ada, misalkan B adalah ini himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner, ini operator biner. Jadi ada operator biner, ada penjumlahan di sini dan titik ataupun dot. Tapi di sini disebut dia perkalian. Dan sebuah operator uner. Jadi uner itu simbolnya di sini, uner ada aksen ataupun ketik tunggal. Atau bisa juga dibaca itu dengan negasi ya, negasi. Dan misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Maka tupelnya ataupun elemennya di sini B, penjumlahan, baru perkalian, sama ini uner ataupun aksen. Jadi inilah operator-operator nanti yang kita selalu bahas ya dalam aljabar boolean. Ada plus, penjumlahan, baru uner ataupun negasi. Disebut aljabar boolean. Ini jika untuk setiap bilangan A, B, dan C elemen B. Berlaku untuk setiap aksioma-aksioma berikut. Inilah aksioma ataupun jenis-jenis daripada aljabar boolean. Yang pertama itu ada identitas. Identitas berarti pengenal ya. Di sini A tambah 0 itu A. Jadi nanti ada, ini sudah ketentuan ya, ataupun persamaan yang sudah melekat pada jenis yang pertama ini. A kali 1 ini hasilnya A. Jadi A kali 1 hasilnya A. Ini yang pertama. Baru yang kedua itu bentuk komutatif. Di sini ada dua. Di sini A tambah B hasilnya B tambah A. Jadi kebalikan ya. Ini adalah satu ketentuan atau satu ketetapan. Baru yang kedua perkalian juga gitu. A kali B hasilnya B kali A. Jadi kalau misalnya disederhanakan B tambah A sama dengan BA. Itulah penyederhanaan paling sederhana. Jadi di sini nggak sampai ke sana, hanya dijabarkan. Baru yang ketiga ada distributif. Di distributif ini agak beda sedikit. Jadi di sini persamaannya A kali B dalam kurung. Jadi untuk mencarinya nanti ataupun perhitungannya di sini A ini digabungkan ya. Jadi A dipindahkan jadi A kali B tambah A kali C. Jadi kalau misalnya angka ini gampang ya. Misalnya A 3 ataupun 2. B-nya misalnya 3 atau C-nya 4. Jadi hitung aja A berapa 2. 2 kali 3 tambah 2 kali 4. Berapalah hasilnya kan. Jadi buatlah kalau misalnya disuruh paling sederhana. 2 kali 3 6 misalnya. 2 kali 4 8. Berarti 8 tambah 6 berarti 14. Itulah hasil yang paling sederhana. Sama juga untuk penjumlahan. Ini perkalian tadi ya, ini untuk penjumlahan. A tambah B dalam kali C sama dengan A tambah B kali A, ini dalam kurung A tambah C.
Inilah untuk distributif. Jadi lumayan sederhana Mas ini untuk cara mengertinya. Baru untuk komplemen. Komplemen ini adalah setiap A elemen B terdapat elemen unik. A negasi elemen B, sehingga di sini A tambah A aksen sama dengan 1. Baru A kali A aksen sama dengan 0. Inilah jenis ataupun aksioma-aksioma dalam postulat aljabar Boolean. Jadi aljabar Boolean, dua nilai didefinisikan pada sebuah himpunan B dengan dua buah elemen 0 dan 1, atau sering disebut dengan singkatan dari binary digit. Ini B, inilah himpunannya tadi ya. Ini himpunan elemen B 0 dan 1. Operator biner, operator perkalian, dan operator uner. Inilah himpunannya. Jadi nanti untuk kedepannya nih 0 ini selalu ini disimbolkan dengan tanda petik. Kalau 1 tidak ada. Baru untuk kaidahnya, kaidah bentuk operator biner ya. Jadi dulu pun kalian kulasa waktu SMA sudah pernah mempelajari tentang ini ya, operator-operator biner. Jadi di sini operator biner perkalian. Ada di sini kolom A, kolom B, baru yang ketiga di sini kolom A kali B. Jadi untuk 00 itu A kali B 0. Jadi apapun ini 0 ke 0 itu 0 ya. Ataupun kalau sering disebut juga ini false ya, false ke false, hasilnya false. Ini false. Tapi di sini dibaratkan false itu adalah 0 ya, 0. Jadi ini 0 ke 1 itu 0 ya. Contoh di sini false ke true, hasilnya false. Jadi di perkalian salah satu dia kolomnya itu berbasis false, hasilnya adalah false. Itu ya, langsung ingat aja di operator kaidah biner perkalian salah satu di kolom A atau B ini 0, hasilnya 0. Sama juga salah satu nanti operatornya false, hasilnya false. Jadi kalau 01 hasilnya 0. Hasilnya 0. Jadi yang beda di sini 1 ke 1 itu 1. Kenapa 1 kali 1 di sini 1? Karena operator di binary ini hanya mengenal istilah 0 dan 1 ya, 0 dan 1. Jadi true dengan true ini hasilnya true, 1 dengan 1 hasilnya 1. Inilah kaidah untuk operator biner perkalian. Jadi gampang untuk dipahami ya. Intinya salah satu dari kolom ini yang memiliki nilai digit 0, hasilnya adalah 0. Kalaupun nanti dibuat misalnya kaidah untuknya dalam bentuk false sama true, salah satu kolom ataupun digit hurufnya itu berbasis false, berarti hasil di sini A kali B-nya false. Itulah untuk kaidah perkalian biner. Baru kaidah operator biner penjumlahan. 0 ke 0 di sini 0, 0 ke 1, 1, 1 ke 0, 1, 1 ke 1, 1. Ini ya, perkalian. Jadi di perkalian ini kebalikan. Kalau salah satunya 1 ada di salah satu kolom, itu hasilnya 1 ya. Itu bedanya. Tapi kalau dua-dua 0 tetap 0. Ataupun kalau dua-dua false tetap hasilnya false. Jadi di sini biar gampang sama kayak tadi, salah satu di antara kolom penjumlahan ini A atau B-nya bernilai 1, hasilnya adalah 1. Salah satu di kolom A, B ini bernilai false misalnya, true, hasilnya tetap true. Jadi true ini dibaratkan dengan 1 ya. Kita lihat pengertian yang pertama tadi ini, true itu dibaratkan dengan 1, 2 nilai. Dan false dibaratkan dengan 0. Inilah kaidah biner untuk biner penjumlahan. Baru untuk uner ataupun uner aksen atau negasi, ada di sini A, baru A negasi, hasilnya di sini 0 itu dibalikkan ya. Kalau dalam sebuah operator uner hanya dibalikkan, misalnya 0 dibalikkan jadi 1.
1 ini dibalikkan jadi 0. Hanya kebalikan. Inilah kaidah-kaidah dalam aturan aljabar boolean. Jadi di sini ekspresi boolean. Pada aljabar boolean 2 nilai B. Ini himpunannya tadi. Kedua elemen disebut dengan binary atau peubah X. Ini peubah boolean atau biner jika nilainya hanya dari B. Jadi ekspresi boolean dibentuk dari elemen B dan atau peubah yang dikombinasikan satu sama lain dengan operator. Jadi tetap ini operatornya yang 3 ini ya. Perkalian, penjumlahan, dan uner. Jadi definisinya aljabar boolean juga di sini. Sebuah aljabar boolean suatu ekspresi plus adalah setiap elemen di dalam B, setiap peubah. Jadi yang beda yang nomor 3 ini aja. Jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean, maka E1 tambah E2, E1 perkaliannya E2 kali E1 uner, atau negasi adalah ekspresi boolean. Jadi inilah untuk ekspresi boolean E dan E2, E1 dan E2. Maka E1, E2 ini ada di sini persamaan untuk mendapatkan hasilnya. E1 tambah E2, E1 kali E2, baru masukkan unernya. Inilah himpunan yang B ini. Jadi hanya dimasukkan uner ataupun negasinya. Yang terakhir yaitu E2 kali E1 uner. Baru yang berikutnya di sini misalkan S kesamaan identity atau identitas ya di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator, penjumlahan, perkalian, dan komplemen. Maka jika pernyataan S ini perkalian diperoleh dengan cara mengganti, jadi hanya mengganti ya prinsip dualitas ini. Perkalian diganti penjumlahan, penjumlahan diganti dengan perkalian, baru masuk ke uner, 0 diganti dengan 1, 1 diganti dengan 0. Jadi tetap apa adanya, maka kesamaan S star di sini, ini ada bintangnya ya, juga benar. S disebut sebagai dual S, ataupun bayangannya S ini. Kita lihatlah contoh-contoh ya, langsung ke contoh-contoh fungsi persamaan fungsi boolean. Yang pertama di sini fx. Fx itu sama hasilnya di sini dengan x. Baru yang kedua, kalau misalnya persamaan fxy, ini untuk mendapatkan hasilnya ada di sini. X negasi y tambah xy negasi tambah x. Ini negasi atau uner. Inilah untuk mendapatkan hasil dari fxy ini untuk persamaannya. Baru yang ketiga f, ini xy. Kalau misalnya diubah ke uner hanya menambahkan ini ya, simbol daripada uner atau negasinya. Baru yang keempat di sini fxy ada bentuk keempat ini ada x tambah y aksen. Baru yang kelima di sini digabungkan baru hanya ditambah dengan logo negasi atau uner. Jadi yang dimaksud dengan peubah tadi ini peubah ya, peubah di dalam ekspresi boolean ini setiap peubah. Jadi yang dimaksud dengan istilah peubah inilah bentuknya. Ini peubah, itu membuat 2 kolom, inilah yang disebut dengan 2 peubah. 3 kolom, ini 3 peubah. Baru untuk 4 peubah inilah hasil-hasilnya. Kita lihat di sini untuk 2 peubah, xy 0 dengan 0, 01, 10, 11. Jadi untuk 3 peubah z ditambah z-nya 0 ke 0 itu 0, ini 01, 10, inilah satu ketentuan. Jadi nanti ada persoalan ataupun contoh soal di sini bisa kita lihat ya nanti ketentuannya dari atas. Jadi contoh di sini diketahui fungsi boolean ini f, y, z, x, y, z ini
X, Y, Z, UNER, nyatakan H dalam tabel kebenaran. Nyatakan H dalam tabel kebenaran. Jadi F, X, Y, Z. Ini ya, X, Y, Z. Ini berarti diambil dari sini. Ini dalam kurung ya. Baru disama dengan X, Y, Z. Inilah Z-nya ditambah di sini. Ataupun UNER-nya. Jadi untuk hasilnya ada di sini F, Y, Z, X, Y, Z aksen. Sama dengan di sini. Inilah persamaannya ataupun penyederhanaan untuk soal F, Y, Z, Y aksen, X, Y, Z aksen. Inilah kalau nanti agak kecil, kalian lihat dia apa di bahan nanti. Penjumlahan dan perkalian dua fungsi. Inilah untuk persamaan penjumlahan dua fungsi. Misalkan F dan G adalah dua buah fungsi boolean dengan NP ubah. Di F dan G ini ditambahkan. Ditanya di sini kan penjumlahan. Maka didefinisikan sebagai berikut. Inilah persamaannya. F tambah G. Ini F tambah G. Dalam kurung di sini X1, X2 sampai Xn. Xn sampai X berapa ditanya. Baru sama dengan F, X1 tambah X2 sama Xn sama dengan ini tambah G dalam kurung X1, X2 sampai Xn. Inilah untuk persamaannya. Sedangkan untuk perkalian, di sini persamaannya hanya dirubah. Ini FG-nya ini dirubah jadi perkalian. Baru di sini sama, hampir sama semua. Ini sama semua. Jadi yang di awalnya ini aja yang beda. Misalnya ini ditambah, baru yang FG-nya yang bawah di perkalian itu dalam kurung perkalian. Jadi inilah untuk penjumlahan dan perkalian dua fungsi, dua buah fungsi boolean dengan N ubah. N ini maksudnya tidak ditentukan sampai X berapa dia. Biasanya soal nanti ada ditentukan sampai X3 misalnya, sampai dengan ini, P ubah 4 ataupun 4X. Baru untuk komplementasi fungsi, komplement fungsi. Jadi di komplement fungsi ini yang banyak dibahas itu tentang fungsi komplement dari suatu fungsi F dapat dicari dengan dua cara. Yang pertama, ini fungsi dengan menggunakan hukum De Morgan, baru menggunakan prinsip dualitas. Ini, hukum De Morgan ini adalah hukum yang diimplementasikan oleh aljabar boolean untuk mendapatkan yang hasil lebih sederhana ya dibanding buat kotak gini. Ini 4 ubah. Jadi di aljabar boolean inilah misalnya tadi ya. Misalkan ini F, Y, Z. Inilah contoh soal tadi yang menggunakan kolom ya. Tentukan fungsi komplemennya. Jadi kalau kita menggunakan hukum De Morgan itu lumayan sederhana. Yang pertama di sini menggunakan hukum De Morgan. Ini untuk dua P ubah, X1 dan X2. Ini X1, X2. Jadi untuk yang cara pertama di sini X1 tambah X2 dalam kurung sama dengan X1 negasi ataupun UNER sama kali X2. Jadi kalau angka di sini diterapkan ya 4 tambah 3 misalnya 7 sama dengan 4 tambah berapa tadi? 4 tambah 7, 4 tambah 3, 7. Kalau misalnya di sini X1-nya 4 kali 3 lah berarti 12. Sini 7, di sini 12. Tinggal dibagikan. Dan dualnya. Sama juga cara kedua. Ini X1, di sini ditambahkan dia. Jadi sama ini. Inilah hukum De Morgan dengan ketentuan dua P ubah X1 dan X2. Baru untuk ketiga di sini hukum De Morgan untuk 3 P ubah. X1, X2, dan X3. Inilah cara penyelesaiannya. Nih. Jadi kalau ada soal, contoh ya,
selesaikan soal aljabar boolean di bawah ini dengan menggunakan hukum De Morgan 3P ubah. Inilah. Yang pertama tadi 2P ubah. Yang kedua hukum De Morgan ini 3P ubah. Jadi penyelesaiannya sampai kemari ya. Tapi juga kalau ditanya 4P ubah. Sampai dibuat di sini X4. Udah ikutkan aja dengan persamaan di bawah ini. X1 tambah 2 tambah X3 tambah X4 aksen. Baru X1 tambah Y. Ya ini sudah di apa ya, disederhanakan dengan X2 tambah X3. Jadi nggak usah lagi dituliskan X2 di sini tambah lagi. Y ini sudah disimbolkan. Makanya dibuat di sini ya. Dalam hal ini Y itu sudah X2 tambah X3. Jadi hasilnya di sini F, Y, Z, X dalam kurung YZ, ini dalam kurung 2 kali X aksen tambah YZ tambah YZ. Jadi F, ini jadi F. Soal yang di atas ini hasilnya adalah X aksen tambah dalam kurung XYZ, ini kali dalam kurung XY aksen, Y aksen tambah Z aksen. Inilah hasil dari persamaan. Dan kalau diterapkan dalam angka tinggal mengganti ya X. Berapa X? 2 contoh. Tambah Y tambah Z. 2 tambah 4, 6. Tambah YZ. Ini 6. Berarti 2 tambah 6 kali 6 misalnya 36. Baru hasilnya 38. Kalau disuruh ke hasil yang paling sederhana. Jadi tinggal menerapkan ini. Hukum De Morgan 2P ubah, hukum De Morgan 3P ubah. Inilah penyelesaiannya. Baru yang kedua, prinsip dualitas. Ini ya, hukum De Morgan tadi. Ini komplementasi fungsi. Hukum De Morgan, ini contohnya. Baru yang kedua, menggunakan prinsip dualitas. Ini, dualitas. Ini cara kedua menggunakan prinsip dualitas. Dari soal ini. F, YZ, X, aksen, YZ, YZ. Inilah cara kedua menggunakan prinsip dualitas. Misalkan F, YZ, X, YZ sama dengan X, Y aksen, Z aksen tambah YZ. Maka dual ekspresi booleannya adalah inilah X tambah YZ aksen tambah Y tambah Z. Komplement literal dari dual ya, ini dualitas. Jadi hasilnya di sini X tambah YZ tambah Y aksen Z. Inilah prinsip dualitas untuk cara penyelesaian hukum-hukum boolean ataupun aljabar boolean. Jadi itulah pembahasan aljabar boolean. Jadi yang sangat-sangat di sini sangat-sangat penting ya. Dan ini tidak berubah-ubah dalam aljabar boolean itu. Ini selalu ada ataupun di mata kuliah yang lain pun ini adalah ketentuan mendasar. 0 dengan 0 ataupun operator biner, operator penjumlahan, operator perkalian sama unar. Ini yang paling penting di sini sama perhitungan, yaitu dengan cara prinsip tadi, prinsip hukum De Morgan, hukum ini, prinsip dualitas, ini komplementasi fungsi. Jadi biasanya itu cara menghitungnya ini enggak dengan menggunakan persamaan ini yang sudah kita bahas tadi ya. Dari mana X1 X2-nya, X1 aksen, X2 aksen, dan dualnya. Inilah terapkan kalau misalnya ada sebuah contoh soal dengan menggunakan hukum De Morgan. Baru untuk dualitas. Kalau untuk bentuk kanonik, itu kita lanjutkan atau sama dengan ini, aplikasi aljabar boolean.
Kita lanjutkan minggu depan. Oke, ada yang mau ditanya dari Arja Balbolian? Inilah jenisnya tadi ya, distributif. Kalaupun ada soal gini kan lumayan sederhana lah. Contoh, selesaikan aljabar boolean di bawah ini dengan menggunakan distributif. Apalagi yang komutatif. Ini A kali B dalam kurung C sama dengan AB tambah A kali C. Jadi masih masih masuk logika lah untuk cara menghitungnya. Barang kedua juga hanya dibalikkan dia. A tambah B dalam kurung C baru sama dengan A tambah B kali A kali C. Inilah. Tunggu ya, saya print screen dulu. Ini ada mau apa? Print screen 24 yang hadir ya. Stawanti. Nanti absennya langsung diisi ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanya, kebetulan jamnya udah mau habis, nanti nggak enak ya tiba-tiba mati. Jadi dibaca-baca ya, itu masih sederhana. Minggu depan kita lanjutkan. Iya, Selamat, Pak. selamat siang dan selamat lunch. Ya, Billy, Dwiki, Rizka, Amelia, Tiviola, Tirisma,